Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa setiap kerikil yang dibawa oleh burung itu sudah tertulis nama orang yang akan dijatuhi kerikil tersebut. Dengan dahsyatnya, kerikil itu mampu merobek tameng baja, menembus daging manusia dan gajah-gajah tersebut. Sobat Rizky rahimahumullah, apakah kalian tahu ataukah pernah berpikir bahwa jika sebenarnya Ka'bah yang berdiri megah, yang merupakan situs penting umat Islam, ternyata memiliki bangunan tandingan? Dan bagaimana jika memang ada bangunan yang sengaja dibangun untuk mengalahkan Ka'bah, dan orang-orang kemudian bertawaf di bangunan baru itu? Faktanya memang ada, sobat. Namanya ialah Al-Qulais, dan itu merupakan bangunan yang berada di San'a, Yaman. Sengaja dibangun sebagai bentuk tandingan dan perlawanan akibat merosotnya perekonomian di Yaman, karena banyak yang melakukan haji di Mekah setiap tahunnya. Dan itu terjadi ketika peristiwa pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Dan marilah kita ulas semuanya dengan lengkap. Simak video ini sampai akhir ya sobat. Sobat Rizky rahimahumullah, kisah pasukan gajah secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil yang artinya gajah. Diceritakan bagaimana pasukan gajah hendak menyerang dan menghancurkan kota Mekah. Tujuannya bukan semata kota Mekah, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah, yang menjadi tempat ibadah orang-orang dari berbagai penjuru bumi. Peristiwa penyerangan pasukan gajah itu kemudian disebut Tahun Gajah. Di tahun itu pula lah Nabi akhir zaman Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Menurut Asima Nur Salsabila dalam bukunya berjudul 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Mekah, disebutkan bahwa serangan gajah ke kota Mekah itu terjadi pada 571 Masehi. Pada tahun itu datang pasukan gajah sebanyak 60.000 yang dipimpin oleh Abraha, seorang penguasa dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Abraha kala itu merupakan gubernur Yaman. Kala itu negara Yaman sendiri merupakan salah satu negara Kristen yang besar. Di sana dibangun sebuah tempat ibadah gereja yang besar dan megah di masa pemerintahan Raja Yaman, yaitu Hafsah. Gereja tersebut bernama Al-Qulais. Abraha ingin gereja tersebut bisa menandingi Mekah dengan Ka'bahnya. Sebagai pembina gereja, ia ingin ritual ibadah warga Arab dari Ka'bah dipalingkan ke gereja Yaman. Namun, orang-orang lebih memilih mengunjungi Ka'bah di Mekah dari tempat yang dibuat Abraha. Karena itulah, Abraha merasa geram dan bermaksud menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun sebelum melakukan penyerangan, Abraha terlebih dahulu mengirimkan seorang utusan untuk memberitahu maksud dan keinginannya. Utusan itu menganjurkan kepada penduduk Mekah agar mereka beribadah haji di Yaman. Jika tidak, Ka'bah akan mereka hancurkan. Akan tetapi ancaman itu pun tidak dihiraukan oleh penduduk Mekah. Abraha lantas memutuskan untuk menyerang Ka'bah dan mempersiapkan seluruh pasukannya. Seperti dinukilkan dari buku berjudul Anjing Hitam yang mengingatkan seorang syekh oleh Ustadz Mahmud Asy-Syafrawi, disebutkan bahwa pasukan Abraha itu memiliki peralatan perang yang sangat lengkap, baju besi, dan gajah-gajah yang akan dipergunakan untuk merobohkan Ka'bah. Abraha memberitahu tujuan penyerangannya bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kala itu, Mekah
dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha juga memberi waktu kepada seluruh penduduk Mekah agar segera meninggalkan Mekah dan mengungsi. Mereka pun berlindung dan mengungsi di balik bukit-bukit di sekitar Mekah. Saat penghancuran tiba dan Abraha mulai mendekati Ka'bah, gajah-gajah tersebut tiba-tiba enggan menyentuh Ka'bah. Tidak lama kemudian, segerombolan burung-burung ababil melayang di atas mereka. Di antara paruh-paruh dan kaki ababil itu terdapat bara api yang sangat panas yang disebutkan berasal dari kerikil-kerikil neraka. Setiap burung membawa 3 batu. 3 batu itu disebutkan sebesar kacang dan adas. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa setiap kerikil yang dibawa oleh burung itu sudah tertulis nama orang yang akan dijatuhi kerikil tersebut. Dengan dahsyatnya, kerikil itu mampu merobek tameng baja, menembus daging manusia dan gajah-gajah tersebut. Sementara dalam sebuah tafsir dikatakan burung-burung itu membawa penyakit cacar, sehingga menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat menderita bisul yang sangat panas. Serangan burung ababil itu menyebabkan para tentara gajah lari kocar-kacir dan banyak yang terjungkal, terkapar mati. Dengan sisa-sisa tentara yang ada, Abraha kembali pulang ke negerinya dengan menanggung rasa malu dan kejengkelan hati. Namun sampai di San'ak, Abraha disebutkan meninggal. Rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya gagal total. Perkataan Abdul Muthalib kepada Abraha terbukti benar, bahwa Ka'bah adalah milik Allah yang akan dilindunginya dari siapapun yang hendak menghancurkannya. Abraha tidak menyadari bahwa Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah yang disucikan sejak zaman Nabi Adam dan tidak pernah ada yang mampu menghancurkannya. Sobat Rizky rahimahumullah, selanjutnya Rizky akan membahas apa itu Gereja Al-Qulais. Yaman termasuk negara Arab yang memiliki keistimewaan dan peninggalan sejarah masa lalu yang sangat terkenal, yaitu Gereja Al-Qulais yang pernah dibuat Abraha di dalam kota kuno Yaman atau Babul Yaman. Kala itu kerajaan Himyar di Yaman merupakan salah satu kerajaan Kristen yang besar. Abraha adalah jenderal angkatan darat dari kerajaan Aksum atau sekarang Ethiopia. Kemudian menjadi Raja Muda Arab Selatan untuk kerajaan Aksum, menjabat sebagai gubernur Himyam, wakil Raja Kaleb dari Aksum yang berkedudukan di Yaman. Selanjutnya, Abraha mendeklarasi dirinya sebagai Raja Himyar yang merdeka dengan memerintah sebagian besar wilayah Arab dan Yaman. Dia memiliki julukan Al-Ashiram atau Al-Asram, yang artinya wajah bekas luka. Sebab hidung Abraham telah hilang dalam pertempuran atau jatuh karena suatu penyakit. Raja Himyar tersebut berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di kerajaan yang didominasi Yahudi tersebut. Sementara juga berusaha untuk memusuhi Ka'bah di Mekah yang merupakan pusat agama utama bagi penganut politisme Arab. Pada masa Abraha Al-Ashiram memerintah, dibangun gereja yang besar dan megah dan dinamai Al-Qulais. Juga dikenal sebagai Al-Qulais dan Al-Kalis. Dari bahasa Yunani, Eklesia adalah gereja Kristen Miafisit yang dibangun antara tahun 527 dan akhir tahun 560-an di kota San'a di Yaman modern.
Sejarawan Prokopius mencatat bahwa seorang utusan kekaisaran Bizantium dikirim pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I atas surat Abraha yang meminta bantuan marmer, pengrajin, dan pembuatan mozaik untuk pembangunan gereja Alkolais. Gereja ini dibangun dari batu hijau, kuning, putih, dan hitam yang dibawa dari kastil tua di Ma'rib. Tangga menuju ke gereja terbuat dari marmer, sedangkan pintunya dari perunggu atau tembaga berwarna kuning keemasan, dan lantainya dari perak. Gereja menggabungkan 3 elemen arsitektur terpisah. Dekorasi gereja tersebut mewah dan begitu indah. Terdiri dari ukiran kayu cendana dan gading, dikombinasikan dengan panel emas dengan batu mulia dan salib. Abraha heran dengan kebiasaan warganya yang mengunjungi kota kecil Mekah di Jazirah Arab setiap tahun. Padahal wilayah Yaman sangat indah dan dikenal dengan produk tekstil berkualitas, sehingga banyak orang yang datang untuk berlibur dan berniaga. Ia sebagai pembina gereja ingin Alkolais bisa menandingi Mekah dengan Ka'bahnya dan mengubah ritual ibadah warga Arab dari Ka'bah ke gereja di Yaman. Kemudian Abraha mengirimkan seorang utusan kepada penduduk Mekah agar mereka berhaji di Yaman. Jika tidak, Ka'bah akan dihancurkan. Namun ancaman itu tidak dihiraukan oleh penduduk Mekah. Tidak ada yang mampu menandingi Ka'bah di Mekah. Selain itu, Abraha juga membangun gereja yang serupa di Najran untuk Bani Al-Harith, rumah alat di Taif untuk suku Thaqif, rumah Yarem, dan rumah Gamdan di Yaman. Pengaruh gereja sebagai tempat ziarah tandingan Ka'bah ini mungkin menjadi alasan di balik tindakan seorang laki-laki kafir Mekah dari Bani Kinanah yang melakukan perjalanan menuju gereja Alkolais dan memasukinya pada suatu malam. Kemudian membuang hajat dan melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Insiden tersebut membuat Abraha semakin geram karena menyadari strateginya selama ini gagal. Selanjutnya, dengan berdalih peristiwa itu, Abraha bersama tentaranya datang ke kota suci Mekah secara khusus menghancurkan Ka'bah yang terkenal dengan kisah tentara gajah. Secara khusus disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Gereja Alkolais disebutkan bertahan setidaknya sampai masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur tahun 714 sampai 775. Kini Ka'bah tandingan itu tinggal bekasnya saja dalam bentuk lubang besar bundar yang dipagari kawat berduri. Pada papan namanya tertulis Qurratul Kelis atau bangunan bundar. Pemerintah negeri di ujung tenggara Jazirah Arabia ini meninggikan temboknya setelah banyak wisatawan asing yang mengunjungi objek wisata religius yang berada di bawah perlindungan UNESCO sebagai salah satu aset budaya dunia. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai pelajaran. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.